Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Septian Adi Nugroho, NIM 2017-31046. Ya, di sini saya akan menjelaskan contoh dari metode weighted product. Pengertian metode ini adalah metode penyelesaian dengan menggunakan perkalian untuk menghubungkan ranting atribut, di mana ranting harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini sama halnya dengan proses normalisasi. Rumus di bawah ini digunakan untuk menormalisasikan nilai yang akan digunakan. Ya, ini adalah rumusnya. Sedangkan ini rumus yang digunakan untuk mencari nilai akhir. Contoh kasusnya, suatu perusahaan di daerah Purbalingga ingin membangun sebuah bangunan yang akan digunakan sebagai gudang tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang akan digunakan menjadi alternatif, yaitu untuk A1-nya kita ke Mangkon, A2-nya Bukateja, dan A3-nya adalah ke Jobong. Ada 5 kriteria yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusannya, yaitu C1-nya jarak dengan pasar terdekat dengan posisi KM, C2-nya kepadatan penduduk di sekitar lokasi, C3-nya jarak dari pabrik, C4-nya jarak dengan gudang yang sudah ada, C5-nya harga tanah untuk lokasi. Nilai setiap alternatif di setiap kriteria. Untuk alternatif A1 sampai A3 dengan kriteria C1 sampai C5-nya kita sajikan dalam bentuk gambar. Untuk A1-nya, C1-nya 0,75, C2 2000, C3-nya 18, C4-nya 50, dan C5-nya 500. Untuk A2-nya, C1-nya 0,50, C2-nya 1500, C3-nya 20, C4-nya 40, C5-nya 450. Dan untuk A3, C1-nya 0,90, C2-nya 2050, C3-nya 35, C4-nya 35, dan C5-nya 800. Tingkat kepentingan setiap kriteria juga dinilai dengan 1 sampai 5, yaitu 1 untuk sangat rendah, 2 rendah, 3 cukup, 4 tinggi, dan 5 sangat tinggi. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai W53442. Kategori setiap kriteria. Kriteria C2 kepadatan penduduk di sekitar lokasi, dan C4 jarak dengan gudang yang sudah ada adalah kriteria keuntungan. Kriteria C1 jarak dengan pasar terdekat, C3 jarak dari pabrik, dan C5 harga tanah untuk lokasi adalah kriteria biaya. Sebelumnya dilakukan perbaikan bobot terlebih dahulu, seperti W sama dengan 1 diperoleh W1 sama dengan 0,28, W2 sama dengan 0,17, W3 nya 0,22, dan W4 0,22, dan W5 nya 0,11. Kemudian faktor S dapat dihitung sebagai berikut. S1 nya kita dapat lihat ya, 0,75 pangkat min 0,28, 2000 pangkat 0,17, 18 pangkat min 0,22, 50 pangkat 0,22, dan 500 pangkat min 0,11, sehingga diperoleh hasil 2,4187. Untuk S2 nya 0,5 pangkat min 0,28, 1500 pangkat 0,17, 20 pangkat min 0,22, 40 pangkat 0,22, dan 450 pangkat min 0,11 diperoleh hasil 2,4270. S3 nya 0,9 pangkat min 0,28 terus 2050 pangkat 0,17, 35 pangkat min 0,22, 35 pangkat 0,22, dan 800 pangkat min 0,11 sama dengan 1,7462.
Nilai vektor f yang akan digunakan untuk perangkaian dapat dihitung sebagai berikut. V1 nya sama dengan, kita dapat langsung hasilnya saja ya, 0,3669. Untuk V2 nya kita dapat hasil 0,3682, dan untuk V3 nya kita dapat hasil 0,2649. Untuk nilai terbesar terdapat pada V2, sehingga alternatif A2 adalah alternatif yang dipilih sebagai alternatif terbaik. Dengan kata lain, Bukateja akan terpilih sebagai lokasi untuk mendirikan gudang baru. Sekian presentasi penjelasan tentang metode weighted product dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.